Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Awal tahun 2022 ini turnamen papan atas baru ada di pertengahan Januari dengan turnamen Tata Steel yang berlangsung di Belanda. Tapi ada beberapa turnamen minor kawan seperti Vergani Cup yang ada di Italia yang sudah memasuki babak ke-6 dari 9 babak dengan sistem Swiss yang banyak sekali diikuti oleh pemain-pemain lokal, juga banyak diikuti oleh Grandmaster luar Italia kawan. Ada Anton Korobov, pemain veteran Nigel Shot, Amin Tabatabai asal Iran, ada juga Maxime Lagarde juga bermain di turnamen ini. Coba hari ini kita akan ulas atau kita akan mencoba melihat permainan di turnamen ini kawan. Walaupun sedikit telat sudah memasuki babak ke-6 dan game yang saya pilih ini bertemakan pembukaan yang tak umum dimainkan oleh putih. Kita langsung ke atas papan. Game ini terjadi antara Vitaly Bernatsky, pemain atau Grandmaster asal Ukraina, melawan Amin Tabatabai asal Iran. Di sini putih dipegang oleh Vitaly Bernatsky mengawali permainan dengan pion A4. Inilah kawan pembukaan yang tak umum dimainkan oleh Vitaly Bernatsky, bermain dengan ware opening. Pembukaan seperti ini sangat jarang kita temui kawan di turnamen-turnamen level atas, walaupun Magnus Carlsen pernah memainkannya tahun 2012 melawan Temur Rajabov dan Carlsen menang dengan permainan seperti ini. Pion E5 balas Amin Tabatabai, dan untuk melanjutkan permainan ware opening ini dengan balasan pion E5, putih bisa melanjutkan pion G3, pion E4, pion D3 untuk membuka diagonal-diagonal bagi pengembangan gajah di langkah berikutnya kawan. Tapi putih bermain dengan pion E3. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah kedua ini. Dibalas hitam dengan pion D5, sekarang pion D4 menantang pion pusat. Tantangan ditolak, hitam lebih memilih pengembangan perwira kuda C6 dan gajah B5 mengepin kuda. Nanti mungkin diikuti langkah pertukaran pion, oleh karena itu pion didorong terlebih dahulu untuk mendapatkan penguasaan ruang. Selanjutnya pion B3 dibalas dengan pion H5, mungkin memberikan dukungan bagi gajah menyerang menteri nanti kawan. Di sini gajah A3 oleh putih atau Vitaly Bernatsky langsung menantang pertukaran gajah gelap, diterima oleh Amin Tabatabai, dipukul balik menggunakan kuda. Selanjutnya pion H4 untuk mendapatkan penguasaan ruang, dihentikan oleh pion H3, menteri ke G5 oleh Amin Tabatabai mengincar pion G2. Terpaksa gajah mundur kembali ke peta F1 melindungi pionnya. Sekarang dibalas dengan pion A6 untuk mengontrol peta terang agar kuda tidak bergerak mengancam atau memberikan ancaman garbuan selanjutnya kawan. Sekarang menteri ke D2 oleh putih, dibalas pengembangan kuda F6 dan kuda E2. Karena peta ini sudah dikontrol oleh pion, jadi terpaksa kuda bermanuver ke peta E2. Hitam membalas dengan langkah mengamankan raja rokade pendek. Sekarang kuda putih di sayap menteri bergerak mundur kembali ke B1 kawan. Selanjutnya bermanuver mencari peta yang lebih efektif. Dan pion A5 memberikan dukungan bagi kudanya menempati spot yang bagus di sini. Kuda B ke C3 lanjut putih. Selanjutnya gajah ke D7. Di sini putih memutuskan untuk rokade panjang. Karena sudah tidak mungkin lagi kawan untuk melakukan rokade pendek, di sini masih ada gajah, butuh beberapa tempo untuk mengeluarkan gajah terangnya, sedangkan pion G2-nya ini juga mendapatkan ancaman dari menteri hitam. Hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke B4 menempati spot yang bagus, raja bergerak ke B2 dan menteri ke F5 mengincar pion. Di sini kuda mundur ke C1 membuka akses bagi menteri melindungi pionnya. Dibalas dengan langkah beteng F bergerak ke lajur C ke C8. Di sini kuda ke A2 untuk menantang kuda hitam. Sekarang hitam memainkan pion C5 untuk memperkuat posisi kudanya atau menantang pertukaran pion pusat. Tantangan pertukaran pion pusat diterima, pion D pukul pion C5. Dan Amin Tabatabai tidak langsung pukul pion ini kawan. Dia memilih pertukaran kuda terlebih dahulu. Jika pukul pion ini kawan menggunakan beteng, maka nantinya hitam akan kehilangan kontrol di peta B4. Setelah dipukul balik oleh pion, kuda bisa lompat ke peta A2 untuk berbalik mengancam pion ini. Dan kalian sudah tidak bisa membackup pion kalian ini kawan. Nantinya pion ini akan tewas baik dengan kuda ataupun dengan menteri.
Dan putih akan mempunyai kesempatan untuk memberikan serangan balik di langkah berikutnya, mengembangkan gajah terang atau mendorong pion-pionnya. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, Amintaba-Tabai tidak langsung pukul balik pion putih, memilih pertukaran kuda terlebih dahulu, dipukul balik menggunakan raja. Akhirnya beteng ambil pion C5, selanjutnya kuda ke B5 menutup akses bagi gajah mengincar pion di peta A4 jika memungkinkan melakukan pengorbanan perwira. Tapi ini juga dimanfaatkan oleh gajah, langsung sikat kuda yang ada di B5, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya beteng A bergeser ke lajur C untuk bertumpuk memberikan ancaman skak, mengancam menteri juga, di backup dengan beteng C1, selanjutnya pion D4. Langkah pengorbanan pion kawan tujuannya mengosongkan petak bagi pergerakan kuda atau membuka akses bagi koneksi beteng serta menteri memberikan dukungan. Mungkin melakukan pengorbanan pertukaran perwira bisa dibuat oleh hitam nanti. Dan di sini putih tidak menerima pengorbanan pion hitam, bermain dengan raja ke B1 untuk memperkuat posisi pion C2-nya. Apa yang terjadi kawan jika pengorbanan pion hitam ini diterima oleh putih? Mungkin pion pukul pion. Maka hitam akan memainkan pion E3-nya kawan untuk membuka diagonal terang bagi menteri untuk memberikan dukungan bagi kedua betengnya menyerang pion C2. Jika pion ini diambil oleh pion F, maka beteng tidak segan-segan pukul pion C2 skak, memaksa pertukaran beteng, dipukul balik oleh beteng hitam skak, memaksa menteri pukul beteng hitam, dan kalian akan tetap kalah dengan variasi seperti ini. Atau pada posisi seperti ini saat pion E3 ini dimainkan oleh hitam, kalian memukulnya menggunakan menteri, beteng akan tetap pukul pion C2 skak. Setelah dipukul oleh beteng putih, menteri hitam bisa ambil beteng putih kembali skak, dan raja mungkin mundur ke peta A1. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan dengan langkah kuda menyerang menteri. Setelah menteri bergeser mungkin ingin beradu, kalian bisa mengambil satu persatu pion-pion putih di sayap raja ini kawan. Kalian masih bisa unggul walaupun putih mencoba menyerang balik dengan beteng F1. Kalian bisa ambil pion ini jika memberikan ancaman di sini untuk mengincar pion F7. Kalian bisa membackup dengan beteng, dan bila putih melanjutkan dengan langkah gajah untuk menyerang kuda, di sini kalian bisa melangkahkan kuda kalian ke peta F6 dan seterusnya kawan. Mungkin seperti ini jadinya jika permainan dilanjutkan, hitam dalam posisi unggul kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya pada posisi seperti ini saat hitam menawarkan pengorbanan pion D4, putih menolak, raja bergerak ke B1 memperkuat posisi pion dan menghindari ancaman skak oleh beteng di sini tadi kawan, dan dibalas hitam dengan langkah kuda ke D5 untuk kembali menempati spot yang bagus di peta B4, dibalas putih dengan langkah menerima pengorbanan pion, pion E pukul pion D4, beteng C3, lanjut hitam atau Amintaba-Tabai untuk menghindari ancaman pion. Selanjutnya raja ke B2. Di sini putih terlihat melakukan blunder. Langkah terbaik adalah sesegera mungkin mengeluarkan beteng satunya kawan untuk bergeser ke lajur pusat, tapi sudah dipilih raja ke peta B2 dan dimanfaatkan kuda ke peta B4. Di sini putih membalas dengan langkah gajah ke peta C4 mengurung beteng. Terjadi pertukaran kualitas perwira, beteng pukul gajah, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh beteng hitam. Tetap kawan memberikan pressure bagi pion C2. Dan putih kembali membuat langkah yang tidak akurat dengan pion F3. Menggeser beteng ke lajur pusat merupakan pilihan utama bagi putih walaupun masih dalam tekanan dari hitam. Di sini hitam atau Amintaba-Tabai memainkan menterinya ke peta D7 kawan, memberikan pressure bagi pion D4, juga sedang mengincar pion A4. Raja bergerak ke peta B3 melindungi pion A4-nya, beteng ambil pion D4 mengancam menteri, menteri ke G5. Berencana ingin beradu dengan menteri hitam kawan di peta B5 untuk tetap menjaga pionnya, diblokade oleh kuda D5 sekaligus membuka akses bagi beteng untuk mendukung menteri mengambil pion A4, diantisipasi dengan pion C4 memblokade akses beteng hitam, tapi dengan mendorong pion maju ke peta C4, peta D3 tidak ada yang mengontrol, beteng D3 skak, raja mundur ke B2. Di sini kawan, menteri hitam tidak terburu-buru ambil pion ini. Kenapa jika dilakukan oleh hitam kawan? Ini akan memberikan kesempatan bagi menteri putih untuk melakukan skak di peta ini, di peta D8.
Setelah raja naik ke peta H7, menteri akan ambil pion di H4. Jika raja bergeser kembali ke peta G8 kawan, maka di langkah berikutnya putih akan melakukan skak yang berulang dan permainan akan berakhir remis. Tapi jika raja bergerak ke peta G6, menteri akan ambil pion ini skak dan beteng kalian nanti akan tewas selanjutnya kawan, dan putih akan berbalik yang jadi pemenangnya. Oleh karena itu, saat raja putih ini bergerak ke peta B2, hitam tidak terburu-buru ambil pion putih. Dia melangkah kuda kembali ke peta B4 untuk memberikan dukungan bagi beteng atau mengontrol peta C2. Diikuti beteng melakukan skak di sini kawan. Nanti menteri juga bisa memberikan dukungan skak di peta gelap, di peta terang, dan ancamannya tentu ancaman skak mat. Hitung-hitungannya adalah 9 langkah lagi akan terjadi skak mat. Walaupun kalian mencoba menteri bergerak ke peta B5 seperti yang dia rencanakan untuk beradu dengan menteri hitam ini, simple. Berikutnya adalah menteri ke D4. Skak di sini ada dua pilihan, ditutup dengan beteng atau raja mundur ke peta ini kawan. Jika mundur ke peta ini, beteng ke peta B3 skak mat. Oleh karena itu, saat raja ke B2 terus kuda lompat ke peta B4, sudah tidak ada yang bisa menghentikan ancaman 9 langkah skak mat yang bisa dilakukan oleh hitam. Di sini putih bermain dengan langkah menteri E5 untuk memberikan kontrol pada peta D4 agar menteri tidak bergerak ke peta ini. Tapi menteri bisa ambil pion yang ada di peta A4 ini. Ancaman berikutnya satu langkah skak mat. Dan posisi menteri putih pada posisi seperti ini sudah tidak bisa melakukan skak yang berulang lagi kawan. Ke peta terang E8 ini masih ada menteri. Ke peta gelap B8 ini setelah raja bergeser sudah tidak bisa melakukan skak lagi. Dan di posisi ini di langkah ke-33, putih atau Vitali Bernatsky menyerah di langkah ke-33 ini. Ancaman berikutnya adalah menteri ke peta A2 skak mat. Jika kalian mengontrol dengan beteng A1, menteri tinggal bergerak ke C2 skak mat juga. Dan sudah tidak ada obatnya kawan, posisi seperti ini ancaman skak mat yang didapat oleh putih. Putih hanya bisa menghabiskan waktunya dengan melakukan pengorbanan menteri, melakukan skak di sini agar menterinya nanti dipukul balik oleh menteri hitam, dan mungkin nanti kalian akan melakukan pergerakan yang lain. Bisa jadi seperti itu, tapi percuma kawan, harus sadar pada posisi ini kalian sebaiknya menyerah. Itulah kawan sebuah game yang cukup menarik. Seorang Grandmaster bereksperimen dengan pembukaan yang tak umum, akhirnya dia langsung dihukum oleh lawannya. Yang tadi sejak awal permainannya cukup bagus kawan, hampir tidak ada langkah yang tidak akurat, semua langkah-langkahnya cukup bagus. Semoga permainan tadi bisa memberikan hiburan kalian dan memberikan pelajaran. Apabila kalian mencoba bereksperimen dengan pembukaan yang tak lazim, kalian harus lebih siap. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.